Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi yang berjudul Analisis Nilai Akidah Islam. Nah, teman-teman sekalian, di era modern saat ini kita hidup di tengah perkembangan teknologi dan arus budaya yang begitu cepat. Banyak informasi yang dapat mempengaruhi cara berpikir, sikap, bahkan keyakinan seseorang. Oleh karena itu, akidah menjadi pondasi utama yang harus dimiliki setiap muslim agar tetap teguh dalam keimanan dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, melalui pemaparan kali ini kami akan membahas mengenai pengertian akidah Islam, dasar-dasar akidah, fungsi akidah, tantangan akidah di era modern hingga implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Apa sih akidah itu? Nah, teman-teman sekalian, akidah merupakan inti dari ajaran Islam. Tanpa akidah, ibadah yang dilakukan seseorang tidak memiliki dasar keimanan yang kuat. Nah, secara umum nih, akidah Islam ini adalah keyakinan seseorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa dan keyakinan terhadap seluruh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, secara bahasa, kata akidah ini berasal dari kata akada yang berarti ikatan atau keyakinan yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa akidah bukan sekadar kepercayaan biasa, tetapi keyakinan yang tertanam dalam hati gitu ya, tanpa adanya keraguan sedikit pun. Nah, karena itulah akidah menjadi pondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Seluruh amalan perbuatan manusia akan bernilai apabila dilandasi dengan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian menurut Rosihon Anwar, akidah ini tidak cukup hanya diyakini dengan hati, tetapi harus tercermin gitu dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Artinya, orang yang memiliki akidah yang kuat akan terlihat akhlaknya seperti jujur, disiplin, amanah, serta bertanggung jawab. Jadi hubungan antara akidah dan akhlak ini sangat erat, teman-teman. Akidah yang benar akan melahirkan perilaku-perilaku baik. Nah, selain itu, Hasan Al-Banna menjelaskan bahwa akidah juga merupakan kekuatan spiritual bagi manusia. Orang yang memiliki akidah biasanya akan kuat gitu ya, akan lebih tenang gitu menghadapi masalahnya, tidak mudah putus asa dan selalu optimis karena yakin bahwa Allah selalu bersama hambanya. Dengan demikian, akidah Islam ini bukan hanya konsep keyakinan, tetapi pedoman hidup yang membentuk pola pikir, karakter, serta kepribadian seorang muslim. Setelah memahami pengertian akidah, muncul pertanyaan, apa sih dasar dari akidah itu sendiri gitu ya? Nah, dasar akidah Islam ini adalah rukun iman yang berjumlah 6. Nah, 6 rukun iman ini menjadi pedoman utama bagi setiap muslim dalam memahami dan menjalankan ajaran Islam. Rukun iman tersebut meliputi yang pertama ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, serta iman kepada qada dan qadar. Nah, di antara semua rukun iman tersebut, iman kepada Allah merupakan inti utama dari akidah Islam itu sendiri. Mengapa demikian? Karena seorang muslim wajib meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak memiliki sekutu dan memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Nah, keyakinan ini akan melahirkan sikap tunduk kepada Allah, taat menjalankan perintahnya, serta selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan. Nah, selanjutnya iman kepada malaikat. Nah, iman kepada malaikat ini mengajarkan manusia tentang kedisiplinan dan kepatuhan. Nah, malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pernah membangkang. Nah, dari sini manusia belajar untuk menjadi pribadi yang patuh terhadap aturan Allah. Nah, kemudian iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah ini menunjukkan bahwa Allah memberikan pedoman hidup bagi manusia melalui wahyunya. Nah, Al-Quran menjadi kitab terakhir yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya dan menjadi pedoman umat Islam sampai akhir zaman. Nah, lalu iman kepada Rasul. Nah, iman kepada Rasul ini mengajarkan bahwa para nabi dan para Rasul adalah teladan yang baik bagi manusia. Rasulullah menjadi contoh dalam ibadah, akhlak, maupun kehidupan sosial. Nah, selanjutnya iman kepada hari akhir. Nah, iman kepada hari akhir ini mengingatkan bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Semua perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, karena itu seseorang yang percaya pada hari akhir akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan terdorong untuk selalu berbuat baik. Nah, sedangkan iman kepada qada dan qadar mengajarkan manusia untuk selalu berusaha dan bertawakal kepada Allah. Manusia diwajibkan berikhtiar, tapi
tetapi hasil akhirnya tetap berada di tangan Allah atau ketetapan Allah. Nah, jadi dengan memahami dasar-dasar akidah ini, seseorang muslim akan memiliki keyakinan yang kuat antara hati yang sabar serta sikap bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan. Nah, setelah mengetahui pengertian dan dasar akidah, maka pertanyaan berikutnya adalah dari mana sih akidah itu berasal? Nah, sumber utama akidah ini ada dua, teman-teman. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis. Nah, Al-Quran ini merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup manusia. Di dalam Al-Quran terdapat penjelasan tentang keesaan Allah, tujuan hidup manusia, kehidupan akhirat, serta aturan hidup yang harus dijalankan oleh umat Islam. Menurut Quraisy-Shihab, Al-Quran ini bukan hanya kitab suci untuk dibaca, tetapi juga pedoman hidup yang mampu menjawab berbagai persoalan manusia di setiap zaman. Namun, tidak semua ayat Al-Quran dijelaskan secara rinci. Oleh karena itu, hadis hadir sebagai penjelas Al-Quran. Nah, hadis ini berisi ucapan, perbuatan, dan ketetapan Rasul yang menjadi contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Melalui hadis, umat Islam dapat memahami bagaimana cara beribadah, berakhlak, dan menjalani kehidupan sosial sesuai ajaran Islam. Selain Al-Quran dan hadis, para ulama menggunakan ijma. Nah, ijma ini adalah kesepakatan ulama atau dan juga ijtihad, yaitu usaha para ulama menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Hal ini menunjukkan bahwa akidah Islam ini memiliki dasar yang kuat dan tetap mampu menjawab tantangan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai ajaran Islam. Baik, pada slide selanjutnya ada analisis akidah dalam kehidupan. Akidah memengaruhi cara berpikir dan bertindak seseorang, serta akidah yang kuat melahirkan sifat jujur, amanah, sabar, dan bertanggung jawab. Akidah juga membentuk hubungan sosial yang baik melalui sikap tolong-menolong, menghormati sesama, dan menjaga persaudaraan. Dan akidah juga memberikan ketenangan hati dalam menghadapi ujian hidup. Nah, pada poin akidah dalam kehidupan di sini tuh, akidah itu sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari karena dari akidah seseorang itu bisa menentukan mulai dari cara berpikir, bersikap, sama bertindak. Nah, kalau akidah seseorang itu kuat, biasanya itu dia akan lebih jujur, sabar, dan bertanggung jawab. Apalagi ketika ada orang yang memberi amanah, dia itu bisa menjaga amanahnya. Nah, hal itu tuh karena ia itu sangat percaya bahwa semua perbuatan yang dia lakukan itu pasti diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain untuk diri sendiri juga, akidah juga memengaruhi dalam kehidupan sosial. Nah, orang yang memiliki akidah baik itu akan lebih mudah akan lebih mudah untuk menghargai orang. Karena beliau itu suka tolong menolong sama menjaga persaudaraannya antar muslim. Nah, akidah juga membuat hati lebih tenang saat menghadapi masalah karena ada keyakinan bahwa setiap ujian itu pasti ada hikmahnya dari Allah dan Allah itu pasti akan membantu hambanya. Slide selanjutnya ada fungsi akidah Islam. Nah, fungsi akidah bagi kehidupan muslim itu di sini tuh ada 6 macam. Yang pertama itu menjadi pedoman hidup. Nah, akidah itu menjadi petunjuk itu bagi umat muslim dalam menjalani kehidupannya agar tetap berada di jalan yang benar atau di jalan Allah. Terus yang kedua itu memberikan ketenangan jiwa. Nah, dengan akidah yang kuat, hati itu bisa lebih menjadi tenang karena merasa selalu dekat dan bergantung kepada Allah. Terus yang ketiga itu ada membentuk akhlak dan karakter mulia. Nah, akidah itu membantu membentuk sifat yang baik seperti jujur, disiplin, sopan, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat itu menjadi dasar dalam mengambil keputusan. Nah, akidah itu membuat seseorang mempertimbangkan baik dan buruknya sebelum bertindak agar sesuai dengan ajaran Islam. Dan terus yang kelima ada membantu manusia membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, jadi akidah juga mengajarkan manusia atau mengajarkan kita gitu untuk melakukan kebaikan dan menjauhi perbuatan yang dilarang oleh agama.
Dan yang terakhir ada mengarahkan manusia untuk selalu beribadah kepada Allah. Nah, akidah itu mengingatkan manusia bahwa tujuan hidup itu bukan hanya urusan di dunia, tetapi juga untuk beribadah kepada Allah. Selanjutnya ada tantangan akidah di era modern. Nah, pada tantangan akidah di era modern di sini juga sangat berpengaruh ya, ada 5 poin. Yang pertama itu ada pengaruh globalisasi. Nah, globalisasi itu seperti membuat budaya luar itu mudah masuk sehingga bisa memengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Terus yang kedua itu ada kemajuan teknologi dan media sosial. Nah, teknologi sih memang memudahkan untuk kehidupan. Tetapi jika kita digunakan terlalu berlebihan atau digunakannya dengan tidak bijak, itu tuh dapat membawa membawa pengaruh negatif bagi akidah dan perilaku seseorang. Dan yang ketiga itu masuknya budaya asing yang bertentangan dengan Islam. Nah, di Indonesia itu kan udah mulai banyak ya budaya-budaya asing yang masuk ke dalam Indonesia. Ada beberapa budaya asing itu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam juga, sehingga dapat membuat generasi muda itu lebih meniru atau FOMO gitu pada perilaku yang kurang baik tersebut. Terus yang keempat ada gaya hidup bebas dan hedonisme. Nah, banyak orang itu lebih mengejar kesenangan dunia tanpa memikirkan nilai agamanya, sehingga dapat menjauhkan diri dari Allah. Nah, dari gaya hidup bebas dan hedonisme di sini tuh itu tuh sangat berpengaruh gitu ya pada pengaruh akidah di era modern ini. Dan selanjutnya ada menurunnya moral generasi muda. Nah, di sini tuh lebih ke kurangnya pemahaman agama dan pengaruh lingkungan itu dapat menyebabkan sikap seperti sopan santun, terus rasa hormat juga berkurang, dan tanggung jawab juga semakin berkurang. Sehingga dampaknya itu ada lemahnya pemahaman agama, terus berkurangnya rasa bertanggung jawab, serta menurunkan akhlak dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya ada pengaruh akidah terhadap akhlak. Akidah yang kuat akan membentuk kejujuran, disiplin, kesabaran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Sebaliknya, akidah yang lemah dapat menyebabkan perilaku menyimpang, kurangnya moral, hilangnya rasa tanggung jawab, dan mudah melakukan perbuatan yang tercela. Nah, jadi pada pengaruh akidah terhadap akhlak di sini, akidah itu punya pengaruh besar terhadap akhlak seseorang. Kalau seseorang mempunyai akidah yang kuat, biasanya sikap dan perilakunya juga jauh lebih baik. Contohnya, seorang itu jadi lebih jujur, terus disiplin, sabar, bertanggung jawab, dan peduli sama orang yang di sekitarnya. Soalnya dia itu sadar kalau semua perbuatan itu diawasi oleh Allah. Sebaliknya, kalau akidah seseorang lemah, dia itu jadi lebih gampang terpengaruh sama hal-hal negatif. Akibatnya bisa muncul karena perilaku yang menyimpang, terus kurangnya rasa tanggung jawab, sampai mudah melakukan perbuatan yang tidak baik. Nah, jadi akidah itu sangat penting gitu, karena bisa membentuk akhlak dan kepribadian seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Baik, slide selanjutnya ada pengaruh akidah terhadap akhlak. Akidah yang kuat akan membentuk kejujuran, disiplin, kesabaran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Dan sebaliknya juga, akidah yang lemah dapat menyebabkan perilaku yang menyimpang, kurangnya moral, hilangnya rasa tanggung jawab, dan mudah melakukan perbuatan tercela. Nah, jadi maksud pada slide tersebut, akidah itu ngaruh banget ke akhlak seseorang. Kalau akidah kuat, biasanya orang itu jadi lebih jujur, tersabar, disiplin, dan bertanggung jawab, dan lebih peduli gitu sama orang lain. Soalnya dia itu percaya kalau semua yang dilakukan itu pasti akan dilihat gitu sama Allah. Tapi sebaliknya, kalau akidah lemah, seseorang itu jadi gampang kebawa pengaruh buruk. Misalnya jadi kurang gitu punya rasa tanggung jawab, terus gampang melakukan hal-hal yang negatif, terus bahkan bisa juga kehilangan moral dan sikap baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kuat atau lemahnya akidah itu tuh bisa banget gitu memengaruhi pada perilaku seseorang. Teman-teman sekalian, akidah merupakan fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Tanpa akidah yang kuat, seseorang akan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif yang dapat merusak keimanan dan akhlaknya. Akidah ini sangat penting karena menjadi dasar diterima atau tidaknya amal ibadah seseorang di sisi Allah.
Musarudin Ratak, akidah ini merupakan fondasi utama dalam kehidupan manusia. Jika keyakinannya kuat, maka amal ibadahnya juga akan bernilai baik di hadapan Allah. Selain itu, akidah juga berpengaruh dalam kehidupan sosial. Seseorang yang memiliki akidah yang kuat akan memiliki sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Sebaliknya, lemahnya akidah dapat menyebabkan krisis moral dan perilaku menyimpang dalam masyarakat. Akidah juga menjadi kekuatan spiritual bagi manusia. Orang yang memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah akan lebih sabar, ikhlas, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi ujian hidup. Nah, setelah memahami pentingnya akidah, maka akidah harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, akidah ini tidak cukup hanya diyakini dalam hati, tetapi juga harus diwujudkan melalui tindakan. Nah, implementasi akidah dapat dilakukan melalui ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan membaca Al-Quran. Selain itu, akidah juga tercermin dalam perilaku sehari-hari seperti berkata jujur, menjaga amanah, menghormati orang lain, serta membantu sesama. Di era modern saat ini, penerapan akidah sangat penting agar manusia mampu menggunakan teknologi dan perkembangan zaman secara bijaksana tanpa melanggar ajaran Islam. Nah, dengan demikian, akidah ini bukan hanya menjadi keyakinan dalam hati, tetapi juga pedoman hidup yang membentuk akhlak, perilaku, serta kepribadian seorang muslim. Sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.